Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Wacana koalisi besar muncul karena takut Anies Baswedan menang. Wah, bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena situasi yang sekarang ini koalisi besar, yang satunya pengen jadi capres, yang satunya pengen jadi cawapres, yang satunya pengen jabatan posisi kekuasaannya tetap begitu, yang satu menjodorkan capres begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi yang konsisten yaitu adalah koalisi perubahan begitu. Dia konsisten mengusung Anies Baswedan dan Anies Baswedan ya membaca peta politik hari ini yaitu berdekatan dengan masyarakat begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi langkah apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan sampai sekarang belum menemukan titik temu begitu kan. Padahal 6 bulan lagi kita masuk pemilu kalau nggak salah begitu ya. Artinya selama ini wah ini agak gimana begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, wacana koalisi besar muncul karena takut Anies Baswedan menang. Bisa saja seperti itu begitu. Biarpun koalisi terbentuk, rakyat sudah pinter dan cerdas. Pemilu di 2024 suara rakyat tetap memilih Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden baru dan memilih partai-partai yang mengusungnya duduk di parlemen untuk wakil rakyat di 2024-2029. Kalau koalisi terbentuk minta ke adik-adik mahasiswa untuk kawal KPU, ya bagian IT-nya potensi kecurangan lagi dipersiapkan. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Nggak tahu aku kenapa mereka takut kalau Anies menang jadi presiden. Ya kenapa? Karena Anies Baswedan tidak bisa didekati orang lain begitu kan ya. Tidak bisa diajak bekerjasama, bisa saja seperti itu begitu. Setuju pada ketakutan dan perubahan Indonesia. Menang Anies Baswedan insya Allah. Ini berdiri pada sisi kebaikan ya. Katanya Pak Anies bukan siapa-siapa. Nggak ada prestasinya. Nggak ada bekerja ya. Nggak bisa bekerja, tetapi kenapa semua pada banyak kebakaran jenggot? Ya bisa saja ya. Ngibul, apa yang harus ditakuti dari orang-orang tukang ngibul dan GA bisa kerja? Ini banyak pro dan kontra ya, tentunya ini merupakan aspirasi masyarakat yang saya bacakan begitu. GR banget tuh, Wan Bacot sudah muter-muter tapi elektabilitasnya paling rendah. Ini ada pro dan kontra di situ begitu ya. Bikin berita sendiri di komen sendiri ya. Itulah kelakuan para cebong dan buzzer yang kemudian nimbrung di sini ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita yang harus kita hargai begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Wacana koalisi besar muncul karena takut Anies Baswedan ya. Dikutip dari Gelora. Wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan muncul karena ada kekhawatiran Anies Baswedan menang pada Pilpres di 2024. Ini lantaran dukungan terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu semakin tidak terbendung. Betul sekali, dukungan sangat luar biasa. Sana sini rakyat biasa, tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, dan banyak yang mendukung Anies Baswedan karena yang dilihat itu satu, prestasinya Anies Baswedan begitu. Artinya kalkulasi politik Anies Baswedan juga diperhitungkan begitu. Wajar kalau membuat koalisi besar di sini itu begitu ya. Bahkan pengamat politik dari Universitas Isa Unggulan Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB ya, atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR sedang ketakutan sebab jika Anies menang maka pembangunan yang dilakukan saat ini tidak akan dilanjutkan. Benarkah seperti itu? Saya kira kalau sudah menjadi undang-undang akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan, tetapi melihat situasi dan perkembangannya kalau itu rakyat ya pro terhadap rakyat maka itu dilanjutkan begitu kan. Karena saya tahu sendiri apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika di DKI Jakarta begitu. Bahkan ya hal ini memang sudah sering mereka dengungkan ya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka terkesan tidak siap dikoreksi ya. Padahal semua tahu persoalan ya soal ekonomi politik itu sangat dinamis karena itu yang dinilai baik dari hari ini ya. Belum tentu juga baik pada 5 tahun mendatang kata Jamiluddin. Bahkan sikap atau mau dikoreksi itu lantas membuat mereka merasa apa yang dilakukan saat ini sudah paling baik. Atas dasar itu mereka ngotot agar pemimpin berikutnya bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya apa sih kok Anies Baswedan ditakuti begitu? Kalau menang ngapain sih? Kan begitu logikanya begitu. Bukankah negara kita negara demokrasi, menjunjung tinggi asas-asas nilai-nilai demokrasi? Bukankah seperti itu begitu? Jadi artinya selama ini menurut saya pribadi ya kalau Anies menang ya kita santai-santai aja. Ya untung kalau ini dibawa perubahan kepada bangsa yang lebih baik. Kan begitu logikanya begitu. Kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita begitu?
Bahkan tidak hanya itu, partai-partai yang tergabung dalam KIB dan KIR yaitu Golkar, PAN dan P3, Gerindra dan PKB juga ketakutan ya jika saat memimpin nanti Anies Baswedan menggoreng perilaku menyimpang para pemimpin saat ini, atau memecah hal itu ya mereka berusaha saling melindungi. Bahkan ya cara yang paling aman tentunya dengan memenangkan Pilpres 2014 ya. Untuk itu KIB dan KIR harus bersatu agar dapat mengalahkan KPP Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dengan Anies sebagai capresnya, mereka yakin dengan koalisi besar akan dapat mengalahkan KPP. Kalkulasi ini tentu masih layak diperdebatkan. Ya, jadi artinya menurut saya pribadi ya tidak khawatir kalau Anies Baswedan begitu kan. Adu narasi ya tidak khawatir, tapi masyarakat yang menjadi power kekuasaan hari ini harus bergandengan tangan untuk maju bersama-sama begitu. Ya, kalau masyarakat sudah simpang siur seperti ini, ngapain kita harus maju memilih si A si B menjadi pemimpin yang terbaik, ujung-ujungnya kena money politik begitu kan? Ya ujung-ujungnya uang begitu kan ya. Maka dari sinilah yang kemudian yang namanya money politik kita harus hindari itu begitu. Toh pada akhirnya diambil ya tidak cukup 1 hari dan 1 bulan kok begitu. Kalau seangka 300.000 yang kemarin bagi-bagi amplop begitu yang berlogo PDIP, apakah cukup dia 1 minggu? Saya rasa tidak cukup begitu. Jadi suara kalian itu tentukan kesejahteraan itu begitu. Jadi untuk siapa? Untuk pemimpin yang lebih punya kapasitas besar begitu kan? Tentu ya di koalisi perubahan begitu ya. Ya bukan yang lain itu tidak perubahan begitu. Yang lain mungkin sama. Mungkin saya lebih menekankan bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang memang layak untuk menjadi presiden karena itu adalah pro terhadap rakyat begitu. Hari ini banyak disukai dan bahkan hari ini banyak disalahkan. Kenapa? Semakin Anies Baswedan populer, semakin banyak orang yang menyalahkan Anies Baswedan, dianggap tidak bisa bekerja, dianggap sebagai gubernur gagal dan sebagainya. Padahal membangun di Jakarta sangat luar biasa sekali begitu. Ya artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya biasa-biasa aja orang berkata seperti itu. Mau buat koalisi besar, bahkan koalisi gemuk, koalisi bertingkat-tingkat apapun begitu. Kalau rakyat tidak menginginkan, tidak akan pernah terjadi begitu ya. Tetapi kalau rakyat menginginkan itu adalah sebuah kebenaran untuk membangun bangsa, maka itu akan bisa terjadi. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi lihatlah, mari bergandengan tangan untuk bersama-sama atas perubahan bangsa kita. Masa kita seperti ini terus begitu? Padahal negara kita kaya, negara kita itu adalah negara yang maju. Masa kita seperti ini begitu kan ya? Sudah saatnya negara kita negara maju begitu ya. Mulai dari pendidikan, ekonomi, apalagi olahraga begitu. Pak Jokowi sudah gagal begitu. Erick Thohir sudah gagal. Menteri sudah rangkap jabatan sana sini begitu. Wah, ini agak kacau dan memalukan. Benar sekali apa yang dianalisis oleh Ubaidillah Badrun. Bisa saja seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.